warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Haikal Darmawan di 8961. Jadi pada pembahasan kali ini akan membahas tentang permodelan dari simulink tentang desain motor, dan ini yang spesifiknya adalah desain motor position. Oke, sebelum kita berlanjut pada permodelannya, kita akan mempelajari dulu tentang asal mulanya. Jadi ini merupakan physical setup dari desain motor position, di mana di sini adalah merupakan kamar actuator, di mana DC motor ini memprovide untuk memutar dari motion dan couple of wheel and drive cable, dan dapat menghasilkan dari transitional motion, di mana terdapat armature, fixed wheel, dan rotor. Oke, jadi selanjutnya kita akan memasuki simulinknya. Dan untuk simulink sendiri, simulink terdapat di sini, di mana kita mengklik simulink, dan apabila telah muncul akan bentuk page baru di mana ada simulink start space, dan kita akan membeli blank mode. Ya, jadi kita akan membentuk blank mode, di mana kita akan memulai membuat skema-skema yang akan dibuat menggunakan simulink. Ini merupakan tampilan dari blank space yang akan ditampilkan oleh simulink tadi. Nah, untuk DC motor merupakan dimodelkan dengan mengandalkan torsi yang bekerja pada inersia motor dan diintegrasikan kecepatan sudut untuk menghasilkan kecepatan utuh yang mendapatkan posisi. Nah, jadi untuk skemanya sendiri, kita akan membuat skema seperti ini, di mana terdapat beberapa hal yang harus kita siapkan. Oke, yang pertama kita akan menyiapkan yang namanya integrator block. Ini merupakan integrator block, dan di sini terdapat simulink library browser, di mana kita dapat memilih blok-blok yang akan kita gunakan nanti. Nah, ini merupakan integrator blocknya, dan terdapat di initial condition. Oke. Jadi kita copy menjadi 3, sesuai dengan skema yang dibutuhkan. Ya, jadi kita akan membuat ini, di mana terdapat integrator-integrator di sini. Oke, selanjutnya kita buat input dan outputnya. Dan kita akan beri sesuai penamaan sesuai dengan nama-nama di sini, di mana input dan outputnya di sini ada DT, I, dan I. Ini adalah output I. Nah, selanjutnya kepada output yang lain juga akan kita masukkan outputnya, di mana D2 per DT2 theta,
dan d per dt theta di sini. Dan di sini adalah output theta. Oke, selanjutnya setelah kita membuat dari integrator-integrator ya, kita akan membuat yang namanya gain, di mana terdapat inductance dan inersia. Oke, yang akan ditaruh pada setiap masing-masing dari integrator. Kita cari di sini gain, di sini ya. Jadi kita sesuaikan bahwa gain yang di atas merupakan 1 per L untuk inductance, kita label, kita ganti inductance, dan yang berikutnya adalah inersia, dimana sesuai dengan hukum Kirchhoff yang berlaku, itu merupakan inductance 1 per L dan inersia 1 per J. Kita double klik 1 per L, oke, 1 per J, oke. Oke, selanjutnya setelah kita membuat inersia gain-gain yang telah dibuat, kita juga akan menaruh yang namanya add block, dimana add block akan ditaruh sesuai di belakang dari gain yang telah dibuat tadi. Di sini terdapat perbedaan di mana kutub add 1 terdapat 3 dan yang kedua terdapat 2, yang minus plus minus, yang kedua plus minus. Minus, minus, plus, minus. Di sini ada plus minus. Oke, selanjutnya kita mempersiapkan gain lagi, dimana di sini untuk membuat damping dan resistance. Copy dan kita rotate dengan mempencet TRLI. Damping
menghubung terhadap add dan sambungan theta. Oke, sebelumnya ini dihubungkan terlebih dahulu. Hubungan terhadap damping ditandai dengan huruf B. Oke. Dan add berkutub negatif, dan gain yang di atas dihubungkan dengan resistance, di mana lambangnya R dihubungkan dengan I, output I dan minus. Oke, jadi tadi terdapat beberapa kendala karena mic-nya tadi mati dan waktunya habis. Jadi setelah kita tadi membuat resistance ini, kita akan membuat gain, dua gain ini dimana bernama K dan K, dan kita memberi label KT dan KE yang akan dihubungkan dengan add yang ada, dan ini akan terhubung terhadap output, dan yang KT ini terhubung dengan output I, dan KE terhubung terhadap output D per D theta sesuai dengan yang ada pada referensi, di mana KT terhubung dengan I dan KE terhubung dengan D per D theta. Oke, setelah membuat ini, kita akan membuat input dan outputnya yang akan kita beri nama voltage dan position untuk input dan output. Nah, setelahnya kita blok semua dan kita akan menjadikan subsystem supaya lebih mudah untuk disederhanakan. Yang hasilnya akan menjadi seperti ini subsystemnya. Jadi untuk sistem ini kita masih dalam bentuk yang namanya open loop system, dan kita memerlukan closed loop system untuk mencari hasil-hasil pada sini. Dan untuk itu kita harus menghapuskan input dan output. Kita hapuskan, lalu kita ganti dengan tambahkan step. Yang digunakan untuk dari menentukan nilai theta referensi F, dan selanjutnya kita menggunakan sum. Lalu yang digunakan untuk menentukan error, dan kita membutuhkan yang namanya PID controller yang digunakan untuk menentukan nilai V. Kita hubungkan semua ini. Ini untuk menentukan theta ref. Ini untuk menentukan nilai error. Dan ini untuk menentukan nilai V.
Oke, selanjutnya kita akan hubungkan ini terhadap position. Oke, setelahnya kita untuk mengukur dari nilai theta maka kita memerlukan scope yang akan dihubungkan dengan ini theta. Akan dihubungkan dengan theta. Oke, nah jadi ini merupakan closed loop system dan kita untuk mengukur dari ini maka kita juga akan membutuhkan open loop system ya, maka kita akan copy dan ini akan kita membentuk open loop system ya. Oke, jadi setelah kita membuat open loop dan closed loop, kita akan membuat yang namanya komponen-komponen nilai-nilai dari masing-masing seperti K, B, dan lainnya, karena dari MATLAB-nya tidak akan mengetahui koefisien-koefisien yang dibutuhkan. Dan kita masukkan ke komen window, dan untuk referensi dari parameter ya kita akan menggunakan nilai-nilai tersebut di mana R merupakan 4, L sama dengan 2,7 merupakan 6 dan seterusnya. Kita copy saja sama dengan 3,6 enter, lalu kita copy K sama dengan 0,04, lalu selanjutnya di sini ada G sama dengan 3,2 dan 6 dan seterusnya. Lalu di sini terdapat B sama dengan 3,589 seterusnya, dan R sama dengan 4. Nah, di sini akan terlihat di workspace bahwa nilai-nilai yang telah kita input telah masuk ini, dan setelahnya kita dapat menuju ke simbolin lagi, dan dengan ini kita dapat melakukan run. Lagi compiling. Oke, nah setelahnya kita telah mengetahui dan kita dapat buka nilai dari masing-masing Nah, di sini terdapat dua grafik di mana ini merupakan grafik open loop dan yang satunya merupakan grafik closed loop system. Dan di sini dapat dilihat bahwa grafik closed loop system tidak terlalu terlihat perbedaannya dan angkanya. Oke, karena tadi kita mengetahui bahwa terdapat grafik yang kurang terlihat, maka kita akan mengatur PID controller, kita tune. Kita melakukan linearizing. Nanti kita akan dapat mengatur grafik tersebut supaya akan terlihat dan terlihat lebih normal. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, ini merupakan kita akan tune. Nah, ini kita lihat responsnya. Kita bikin selandai mungkin, mendekati 1 seperti ini, dan kita tinggal memencet update dan block. Oke, seharusnya kita dapat setelah kita run maka akan terlihat hasil yang berbeda.
saran saja. Nah, di sini telah terlihat setelah kita melakukan tadi tune, maka ini didapatkan hasil grafiknya seperti ini. Mungkin dari sekian dari saya. Terima kasih atau mohon maaf atas kesalahan. Dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.